Kembali saudara-saudara, kita akan melanjutkan perkuliahan setelah kita eh, membahas tentang beberapa prinsip, asas, dan sistem rumah tangga daerah. Sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana kita melihat hukum positif tentang pemerintahan lokal, dalam hal ini adalah pemerintahan daerah, terkait dengan prinsip-prinsip penataan urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, kita akan coba melihat bagaimana prinsip-prinsipnya itu, dan saya nanti akan membahas tidak secara detail gitu ya, tetapi saya ambil beberapa hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasarnya saja gitu ya. Nah, saudara-saudara, pengertian urusan pemerintahan daerah kan yang dulu itu mempergunakan pemenang pemerintahan daerah, kemudian ada urusan pemerintahan daerah, maka sekarang yang dipergunakan nomenklaturnya itu adalah urusan pemerintahan daerah. Jadi kalau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 dulu tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah itu mempergunakan nomenklatur urusan pemerintahan daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 itu mempergunakan nomenklatur wewenang pemerintahan daerah. Tentu teman-teman, saudara-saudara semua sudah bisa memahami apa beda urusan pemerintahan dengan apa beda wewenang pemerintahan. Kalau ditinjau dari aspek skupnya, berarti wewenang pemerintahan itu lebih luas ketimbang urusan pemerintahan. Karena implikasinya di dalam wewenang pemerintahan itu, dengan adanya wewenang pemerintahan itu, maka daerah bisa menyelenggarakan urusan pemerintahan apa saja. Sebaliknya, kalau hanya urusan pemerintahan yang itu dijadikan sebagai sebuah nomenklatur untuk melakukan pembagian, maka di situ wewenangnya ya hanya karena terkait dengan urusan pemerintahan tersebut. Baik, Undang-Undang 23 tahun 2014 itu mempergunakan nomenklatur urusan pemerintahan. Apa itu? Kalau kita lihat pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Jadi kalau kita melihat di dalam pengertian semacam ini, teman-teman dan saudara-saudara semua, maka urusan pemerintahan itu merupakan apa? Kekuasaan yang menjadi kewenangan presiden. Kalau kita melihat pendapat pandangan pasal 1 angka 5 ini, maka secara legispruden, secara teori hukum menurut peraturan perundang-undangan, menurut hukum yang tertulis, maka urusan pemerintahan itu ya bulat utuh ada di tingkat pusat. Ya, urusan pemerintahan itu ya ada di tingkat pusat yang dilakukan oleh Kementerian Negara. Kemudian yang kedua juga dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Artinya titik tekannya itu ada pada kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden. Dengan demikian, kalau kita melihat, maka sejatinya kalau kita melihat pasal 1 angka 5 ini, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, maka urusan pemerintahan itu ya semuanya berasal dari pusat. Ya kan? Yang kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian. Dan juga memang ada penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan itu untuk melindungi, melayani, dan memberdayakan serta mensejahterakan masyarakat. Nah, ada tidaknya urusan pemerintahan daerah
tentu sangat tergantung dari bagaimana kebijakan dari pemerintah pusat, yang dalam hal ini adalah presiden dan kementerian. Jadi kalau dilihat dari pasal 1 angka 5, jelas kelihatan bahwa memang urusan pemerintahan itu urusan yang ada di tingkat pusat, gitu ya, yang menjadi kekuasaan presiden. Nah, dasar pembagian urusan pemerintahan, ya kan, dalam konteks semacam itu maka tentunya akan ada dua dasar pembagian urusan pemerintahan. Ada tiga, saudara-saudara, dasarnya. Urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Nah, artinya apa? Urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan urusan pemerintahan umum itu, kita akan coba lihat. Jadi, apa itu? Nah, saudara-saudara, kita lihat kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di urusan pemerintahan itu ada urusan pemerintah pusat. Intinya adalah urusan pemerintahan pusat itu. Yang kemudian dibagi-bagi, gitu kan? Yang pertama itu pemerintah pusat itu tidak lain urusannya adalah yang pertama itu urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Itu pertama, urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi. Kemudian berikutnya, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Pertama yang lokasinya, ya. Kemudian yang kedua penggunaannya, kemudian yang ketiga urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Justru dilihat dari dampak negatifnya. Kemudian berikutnya urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan atau urusan pemerintahan yang perannya strategis bagi kepentingan nasional. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini kita melihat, ini urusan pemerintahan pusat. Di samping urusan pemerintahan itu, pusat juga memiliki urusan pemerintahan absolut. Apa urusan pemerintahan absolut itu? Tidak lain adalah politik luar negeri, moneter dan fiskal, ya, pertahanan dan keamanan, justisi, agama, dan lain-lainnya. Nah, dan lain-lainnya itulah yang mencakup 5 urusan pemerintahan pusat ini. Itu ya, saudara-saudara. Nah, kemudian urusan pemerintahan provinsi, daerah provinsi, itu yang kayak apa? Pemerintahan dan daerah provinsi itu tidak lain adalah yang pertama, urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten kota. Jadi di clustering secara administratif lintas daerah kabupaten kota. Kemudian urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas kabupaten daerah kota. Jadi hampir sama gitu ya. Hampir sama. Polanya hampir sama seperti itu. Ya, polanya hampir sama. Urusan pemerintahan yang manfaatnya atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten kota dan atau urusan pemerintahan yang penggunaannya sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Jadi kalau kita melihat dalam konteks semacam ini, ukuran normatifnya itu sudah seperti itu.
Ya kan? Oleh sebab itu memang 5 urusan yang pusat, provinsi, dan kemudian yang kabupaten kota itu, kabupaten kota juga sama, saudara-saudara. Nah, urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten kota. Kemudian yang berikutnya, urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten kota. Berikutnya, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten kota. Dan kemudian sama, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan di daerah kabupaten atau kota. Saudara-saudara tentu sudah semakin jelas bahwa hampir semuanya sama di clustering. Clustering semacam ini memang lemah, saudara-saudara, sangat lemah. Karena clustering semacam ini nampak sekali mempergunakan pendekatan apa saudara-saudara? Karakteristik sistem rumah tangga material. Nah, padahal karakteristik sistem rumah tangga material itu kalau kita lihat secara lebih luas lagi, maka urusan pemerintahan itu sudah dibagi-bagi menurut karakternya. Karakternya itu ya ada 5 ini, ya 5 ini. Ada 5, ada 4 ya. Yang satu peran strategis bagi kepentingan nasional itu memang itu absolut itu. Yang hampir sama, ya hampir sama. ABC-nya, ABCD-nya itu hampir sama. Padahal tidak ada kadangkala suatu peraturan atau maaf urusan pemerintahan yang nggak bisa diklastering secara administratif. Belum lagi setelah muncul undang-undang Omnibus Law tentang cipta lapangan pekerjaan, cipta kerja. Saudara-saudara nanti bisa melihat di dalam undang-undang itu. Silahkan Anda baca. Sambil santai dibaca gitu ya, karena saya sendiri juga belum baca, saudara-saudara. Banyak sekali persoalan-persoalan yang sifatnya itu lebih efisien dan efektif dilakukan di daerah, ditarik ke atas, ke pusat, melalui undang-undang Omnibus Law ini. Bahkan sebelumnya, melalui di konteks perizinan itu banyak yang sudah ditarik ke pemerintah pusat. Nah itu yang saudara-saudara. Nah, selanjutnya saudara-saudara, kita akan coba lihat lagi. Ya, kita akan coba lihat lagi dalam konteks prinsip-prinsip pembagian urusan pemerintahan itu. Apa aja yang akan kita coba lihat dalam pemahaman pembagian antara urusan pemerintahan pusat, urusan provinsi, urusan kabupaten kota. Nah, anatominya bagaimana urusan Pemda itu? Kita akan coba lihat anatominya, anatomi urusan Pemda itu. Yang pertama, absolut mutlak itu urusan pusat. Artinya yang urusan yang sifatnya absolut itu mutlak urusan pusat. Itu tidak lain adalah, nah ini, moneter, hankam, moneter, justisi, politik luar negeri, agama, dan lainnya. Kemudian ada juga yang urusan konkuren, urusan bersama pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Itu apa aja itu? Nah, ini adalah pilihan opsional. Sifatnya konkuren itu opsional. Jadi sektor unggulan yang mau diambil oleh pemerintah daerah. Ya, itu pilihan ini, pilihan. Apa aja? Contoh, pertanian, industri, perdagangan,
pariwisata, dan lain sebagainya. Jadi ini konkuren. Jadi yang unggulan itu. Ini didasarkan pada apa? Didasarkan pada biasanya adalah kondisi realita yang ada di dalam masyarakat, di dalam daerah itu. Ya. Misalnya industri, misalnya kayak Jogja, gitu ya, Yogyakarta, kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta itu ada pertanian? Oh, nggak ada pertanian, paling perkebunan. Tuh. Kemudian berikutnya, saudara-saudara, urusan yang sifatnya wajib, obligatori. Ini menyangkut pelayanan dasar. Dan urusan wajib ini memang harus ada di semua daerah kabupaten kota, termasuk provinsi. Apa itu? Contohnya kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan. Nah ini saudara-saudara. Jadi anatomi urusan Pemda itu ada yang absolut. Yang absolut itu jelas, itu punyanya pemerintah pusat. Daerah nggak mungkin. Saudara-saudara kan nggak ada ini hankam pertahanan dan keamanan. Pertahanan misalnya ada tentara rakyat Mataram, itu kan nggak ada. Adanya kan Tentara Nasional Republik Indonesia. TNI gitu ya, ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nggak ada Angkatan Bersenjata Yogyakarta, nggak ada. Hankam, keamanan nggak ada, itu polisi Ngayuk Jogarta Hadiningrat, itu nggak ada. Ya Polri, Polisi Republik Indonesia. Kan begitu. Moneter, nggak ada itu uang Jogja. Kemudian uang Bali, ini nggak ada. Justisi, itu hanya peradilan tingkatan kan. Tapi seluruh kewenangan justisi itu kewenangan pusat. Politik luar negeri juga demikian. Mungkin saudara-saudara bisa bertanya, loh Pak, kok ada yang namanya sister city? Sister city, kota sahabat. Jogja dengan Kyoto, kalau nggak salah. Bandung itu dengan Paris atau apa tuh? Jogja dengan Kyoto. Ada sister city, kota sahabat. Nah, biasanya kota sahabat itu tidak didasarkan kepada persoalan politik luar negeri, tetapi didasarkan kepada kerjasama kebudayaan, ya kan? Kerjasama misalnya bidang rata-rata bidang bidang kebudayaan. Kalau Jogja bidang kebudayaan, ya kan? Kalau Bandung itu kalau nggak salah dengan Paris atau apa itu, nah itu saling ber, ber, berhubungan gitu. Tapi sekarang model sister city itu sekarang semakin tidak dikembangkan di daerah-daerah gitu ya. Saya kurang tahu persis karena apa, mungkin karena memang ada semacam kegamangan, karena bisa juga mengarah kepada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan politik luar negeri. Agama juga demikian. Agama itu adalah urusan absolut, ya. Alasannya apa? Ya, inilah Indonesia. Indonesia menghendaki memang persoalan agama itu menjadi urusan negara, ya kan, urusan negara. Karena memang kita ini bukan negara sekuler istilahnya. Karena prinsip ketuhanannya Maha Esa itu, maka kemudian agama menjadi urusan absolut. Tidak ada di daerah kabupaten kota atau provinsi itu yang memiliki dinas agama, semua kanwil gitu ya. Nah itu demikian saudara-saudara. Nah dengan demikian maka kalau kita bisa melihat di sini standar pelayanan minimal dan sifat urusan lintas kabupaten kota atau mutlak wewenangnya kabupaten kota. Jadi kalau kita melihat wajib obligatori itulah, itu merupakan standar pelayanan minimal. Harus ada. Ya kan harus ada. Dan sifatnya itu urusan itu bisa lintas kabupaten kota. Kalau lintas kabupaten kota itu berarti miliknya provinsi. Atau mutlak memenangkan kabupaten kota. Nah ini, polanya seperti itu saudara-saudara. Pola dari urusan pemerintahannya itu seperti itu.
Jadi anatomi urusan pemerintahan seperti ini. Nah, dari urusan pemerintahan ini nanti anatominya ini nanti akan diwujudkan di dalam bagaimana tupoksinya, tugas pokok dan fungsi. NSPK, norma standar, ya kan, pedoman dan kriteria. Itu yang nanti akan dituangkan di dalam konteks kemudian ada aparat, kemudian ada OPD, organisasi perangkat daerah. Nah, organisasi perangkat daerah itulah nanti yang akan melakukan pengurusan dan pengaturan terhadap urusan-urusan yang konkuren, pilihan opsional atau wajib obligatori. Nah, biasanya kalau yang pilihan dengan wajib itu digabungkan tergantung dari nanti jumlah penduduknya. Jadi ketika menyusun OPD, organisasi perangkat daerah, ya kan, nanti akan ditentukan, ya kan, nanti akan kita bicarakan di lain kesempatan. Demikian, saudara-saudara. Selanjutnya, setelah kita lihat anatominya, maka kita bisa melihat sekarang pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ini berkaitan dengan prinsip pembagian wewenang. Setelah itu tadi kita lihat pembagian urusan. Intinya begini, urusan pemerintahan itu semua yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Prinsip dasarnya itu. Supaya terjadi efisiensi dan efektivitas, lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dibagilah urusan itu dengan provinsi dan kabupaten kota. Inilah karakteristik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ketimbang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Kendati prinsip ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 5, pasal 18 ayat 5. Anda lihat sendiri nanti. Jadi pasal 18 ayat 5 itu sebetulnya, nanti Anda baca sendiri ya. Pasal 18 ayat 5 itu adalah daerah menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya. Kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Artinya apa? Artinya daerah ngambil duluan. Ya kan? Tapi kalau di undang-undang ini enggak, kebalik. Pusat ngambil duluan, daerah kemudian dibagi. Pertanyaannya, nah ini bisa nggak dilakukan semacam uji material? Sampai saat ini belum ada yang melakukan uji material. Kalau toh ada, saya belum tahu, ini belum tahu datanya, nanti mudah-mudahan ada itu putusan. Kalau toh ada, pasal 18 ayat 5 terkait dengan soal pembagian wewenang itu, yang dulu kita sudah bahas di pertama pertemuan berkaitan dengan ini, pemaknaan pasal 18 ayat 1 dan ayat 5 yang kelihatan kontradiktif gitu ya. Kita pernah bicara tentang itu. Itu sistem yang dipergunakan secara desentralisasi itu teritorial, tapi secara kewenangan pembagian urusan itu residu teorinya. Kalau kita pelajari, kita tafsir secara harafiah, secara semantik. Tapi kalau itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi, bisa jadi Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa apa yang ditentukan di pasal 18 ayat 5 itu sifatnya adalah open legal policy. Hampir semua putusan MK selalu mempergunakan rumus open legal policy. Artinya apa? Artinya ketentuan pasal 18 ayat 5 itu nanti bagaimana mekanismenya diserahkan pada pembentuk undang-undang. Karena ini adalah kebijakan hukum yang terbuka. Konstitusi itu adalah kebijakan hukum yang terbuka.
Ya kalau seperti itu ya daerah akhirnya pasal 13 ayat 1 itu muncul. Akhirnya pembagian wewenang yang sifatnya material dan kemudian Anda bisa lihat di dalam lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, teman-teman bisa melihat sendiri. Dalam konteks lampirannya itu, wah itu sudah rinci itu. Pemerintah pusat apa, kemudian kabupaten kota apa, provinsi apa, kabupaten kota apa. Nah oke lah sebetulnya. Sekarang kita akan coba melihat. Bagaimana pasal 13 itu? Prinsip ketika ingin melakukan pembagian. Apa yang dilakukan? Yang pertama, kita bisa melihat pembagian urusan pemerintahan. Nah, ini pasal 13. Antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Jadi akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Ada 4 prinsip. Dari tadi kita cerita itu, kok bisa terjadi seperti itu? Gitu ya. Kok ada absolut, kemudian ada pilihan, ya kan konkuren, kemudian ada wajib, ya kan, obligator. Kok bisa seperti itu? Karena apa? Karena prinsip ini, prinsip akuntabilitas ini, efisiensi, eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Nah, apa itu maksudnya? Apa itu maksudnya? Eksternalitas dan seterusnya. Yang pertama, prinsip akuntabilitas itu artinya penanggung jawab penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggara suatu urusan pemerintahan. Penanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan itu ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan. Kalau dampaknya itu adalah provinsi, maka itu menjadi akuntabilitas provinsi. Kalau dampaknya, besarannya, luasnya itu hanya cukup kabupaten kota, ya cuman kabupaten kota. Nah itu saudara-saudara. Ini kalau begitu bagaimana soalannya? Bagaimana hubungan dengan otonomi nyata? Apakah ini ada keterkaitannya dengan otonomi nyata? Luas, besaran, dan jangkauan dampaknya. Kalau kita melihat dalam konteks kedekatannya dengan luas, besaran, jangkauan dampak yang ditimbulkan, maka ini bisa kita melihat ada persoalan keadaan daerah, ada persoalan kemampuan daerah, dan ada persoalan kebutuhan daerah. Maka prinsip akuntabilitas ini juga sedikit banyak mengandung otonomi nyata, otonomi real. Ini prinsip akuntabilitasnya. Selanjutnya, saudara-saudara, kita lihat berikutnya. Nah, apa berikutnya? Akuntabilitas. Sekarang prinsip efisiensi. Apa yang dimaksud dengan prinsip efisiensi? Prinsip efisiensi itu adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Jadi kalau daya gunanya paling tinggi itu dipegang oleh pemerintah provinsi, maka menjadi urusan provinsi. Tapi kalau daya dukungnya, daya yang paling tinggi itu ada di kabupaten kota, ya di kabupaten kota. Logika kita tentu akan berpikiran, semakin dekat dengan masyarakat akan semakin tinggi. Tapi belum tentu, saudara-saudara. Mengapa?
Pertanyaannya adalah, apa parameternya daya guna yang paling tinggi? Ya kan? Siapa yang membentuk parameternya? Nah, secara logika, semakin mendekati masyarakat, maka daya gunanya semakin tinggi kan? Belum tentu. Nah ini makin membingungkan sebetulnya prinsip yang dikembangkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini. Tapi ini sudah berjalan ini 2014 sampai dengan 2020, sudah 6 tahun. Relatif panjang walaupun sudah ada perubahan ya kan, ada beberapa perubahan dengan perubahan tentang undang-undang ini. Itu saudara-saudara. Jadi apa parameternya? Siapa yang menentukan parameternya? Daya guna yang paling tinggi. Kalau kita mempergunakan logika biasa, ya kan, semakin ada di ujung dan mendekati masyarakat, ya kan, mendekati masyarakat, maka akan semakin tinggi daya gunanya. Betul nggak? Daripada jauh di pusat sana, ya kan, atau di provinsi. Tapi kadang-kala juga, ya kan, tidak semuanya seperti itu. Yang penting adalah di sini parameternya. Nah, tidak selalu diartikan daya guna yang paling tinggi itu tidak selalu diartikan dengan pengiritan. Efisiensi, tidak selalu. Kalau kita mau melihat parameternya. Yang kedua, kesederhanaan struktur organisasi ini juga harus menjadi ukuran. Dengan daya guna yang paling tinggi itu kesederhanaan struktur organisasi. Jadi kalau struktur organisasi itu bertingkat-tingkat, terus bertingkat-tingkat, daya gunanya tinggi enggak? Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat sekarang di dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law itu nampaknya memang akan ada penyederhanaan struktur organisasi supaya daya dukungnya itu, daya gunanya itu tinggi. Birokrasinya dipangkas. Kalau di daerah itu biasanya birokrasinya berbelit-belit gitu ya dipangkas, bisa langsung di tingkat pusat. Yang ketiga, kesederhanaan proses dan mekanisme dengan hasil yang optimal. Nah ini, memang kadangkala yang menjadi persoalan itu logika yang kita bangun tadi, yang saya bangun tadi, bahwa semakin dekat dengan masyarakat, itu akan semakin tinggi daya gunanya. Ternyata kadangkala nggak sesuai logika itu. Bahkan di kabupaten kota, kadangkala birokrasinya itu makin berbelit-belit. Ngurus IMB, birokrasinya berbelit-belit. Ngurus KTP, birokrasinya berbelit-belit. Ngurus akte, birokrasinya berbelit-belit. Apakah itu? Nah inilah makanya ada parameternya. Nah, parameternya ini yang belum ada ini sampai sekarang. Dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini. Nah, perampingan SDM dengan mengoptimalkan sinergitas. Nah, sekarang kita sudah muncul ini parameternya. Pelayanan perizinan satu pintu. Ya kan? Kalau Anda mau masuk dalam konteks perizinan nanti Anda lihat itu. Anda itu masuk di kota Yogyakarta itu satu pintu. Kemudian soal perizinan berbasis apa elektronik terintegrasi OSS namanya. Dengan OSS itu PP nomor 28 tahun 2018. Nanti Anda lihat PP nomor 28 tahun 2018 tentang perizinan yang berbasis pada elektronik terpadu. Nah, ini SDM dirampingkan mengoptimalkan sinergitas.
Tapi sampai saat ini di Indonesia yang paling lemah itu adalah soal sinergitas. Undang-undang Cipta Kerja, Omnibus Law itu justru muncul karena sinergitas ini yang lemah di Indonesia. Maka kita harus membaca itu undang-undang itu. Selanjutnya saudara, ini prinsip efisiensi. Ya kan? Kemudian prinsip apa lagi? Selanjutnya kita lihat. Nah, saudara-saudara, tadi kita sudah bisa melihat prinsip eksternalitas. Apa yang dimaksud dengan prinsip eksternalitas? Yakni penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas atau besaran dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Jadi ini dasarnya adalah luas, besaran, dan jangkauan yang ditimbulkan. Ya kan? Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak keluarnya, eksternal yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Nah, dampaknya bersifat lokal, maka urusan pemerintahan menjadi kewenangan Pemda kabupaten kota. Kalau dampaknya lokal. Nih, menurut. Kemudian, kalau dampaknya bersifat lintas kabupaten kota atau regional, menjadi urusan kewenangan pemerintah provinsi. Jadi dampak ini kemudian di clustering secara administratif. Kalau dampaknya bersifat lintas provinsi dan atau nasional, urusannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pertanyaannya sekarang, bencana, baik alam maupun non-alam, bagaimana ini dampaknya? Ya, kemarin kita mengalami kegagapan. Apakah mau lockdown ataukah cukup karantina wilayah? Ya kan? Sementara belum ada yang lockdown, Tegal, misalnya Kabupaten Tegal itu sudah lockdown. Waktu itu terjadi keributan. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena dalam konteks kebencanaan, itu kadang-kadang dampak eksternalnya itu tidak bisa di-clustering secara administratif seperti ini. Eksternalnya ini. Ada yang rumahnya dari Riau, ada yang rumahnya dari Pekanbaru, yang sering terjadi kebakaran hutan, gitu. Dampak asapnya tidak hanya di Riau, tidak hanya di Kalimantan, tapi bisa sampai ke negara lain. Pertanyaannya, itu urusannya siapa? Nah, itu kan. Prinsip eksternalitas juga akan memunculkan kelemahan. Karena dampak itu bersifat lokal, bersifat lintas kabupaten kota, bersifat lintas provinsi. Ini maksudnya apa? Ya kan? Harus ada ukurannya karena ini berkaitan dengan soal urusan pemerintahan. Nah, itu saudara-saudara. Oleh sebab itu, organ mana yang menentukan dampak tersebut? Ini, siapa yang menentukan dampak ini? Oh, dampaknya bersifat lokal. Ya sudah, ini punyanya kabupaten kota. Oh, ini dampaknya bersifat lintas kabupaten kota. Oh, regional. Oh, ya berarti ini punya provinsi. Nah, kalau kita apa, me, me, memperbandingkan, kalau ini berkaitan dengan soal bencana, saya pernah melakukan penelitian kebencanaan ini sampai di
Uni Eropa, ya beberapa negara di Uni Eropa, Swedia dan Belgia, saudara-saudara, ketika terjadi bencana, maka di mana situ terjadi, disitulah yang pertama kali nanganin. Terlepas dampaknya kayak apa, nanganin. Kalau ternyata daerah yang terkena itu angkat bendera putih, maka itu langsung dia akan nangani di tingkat provinsi. Kalau ternyata provinsi juga angkat bendera putih, maka itu akan langsung ditangani oleh negara. Kalau negara juga angkat tangan, maka itu akan ditangani oleh Uni Eropa. Polanya seperti itu, saudara-saudara. Ya, polanya seperti itu. Kalau kita melihat, kalau saya melihat waktu itu. Nah, kalau di Indonesia, kadangkala ya harus diakui, kabupaten kota belum tahu kemampuannya, dia sudah angkat dulu. Saya nggak sanggup nih, tolong ini menjadi provinsi. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sumber daya, SDM, ya kan, mitigasi, kemudian anggaran dan segala macam. Nah, oleh sebab itu, di dalam konteks semacam ini memang harus ada organ mana yang menentukan dampak tersebut. Puji Tuhan, alhamdulillah, dalam konteks kebencanaan, kita punya organ yang namanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini bisa mengukur dampaknya. Oh, dampaknya ini nasional. Oh, dampaknya. Nah, itu. Demikian, saudara-saudara. Ini yang dalam konteks prinsip eksternalitas. Selanjutnya, kita akan lihat apa dalam konteks setelah eksternalitas. Prinsip kepentingan strategis nasional. Nah, kalau kita melihat hampir semuanya strategis, maka kadang-kadang pemerintah itu membentuk misalnya kawasan strategis. Kawasan strategis, maka dikeluarkanlah peraturan pemerintah, dikeluarkanlah peraturan presiden. Nah, apa yang dimaksud dengan prinsip kepentingan strategis nasional? Penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional, dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan tentang strategis-strategis. Misalnya kawasan strategis pariwisata, kawasan strategis sumber daya alam, misalnya seperti itu. Nah, prinsip kepentingan strategis ini. Dengan demikian maka siapa yang menentukan dan bagaimana peran daerah? Yang menentukan jelas prinsip kepentingan strategis nasional kalau kita melihat ukurannya seperti itu. Frasanya seperti itu, kalimatnya seperti itu di dalam undang-undang, maka jelas ini pemerintah daerah. Dan bagaimana peran daerah? Peran daerah paling hanya melaksanakan prinsip dekonsentrasi. Itu pun kalau dilakukan oleh provinsi. Bisa juga mempergunakan pola medebewin, tugas pembantuan. Tapi yang jelas, dengan kepentingan strategis nasional itu, pemerintah pusat masuk di dalam konteks ya kan, urusan daerah. Kalau daerah itu ternyata ada persoalan strategis nasional, maka dia, pemerintah pusat itu nanti yang akan menangani dengan hal ini. Dengan demikian, maka saudara-saudara, sebetulnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memang lebih mengarah kepada resentralisasi. Ya kan, resentralisasi. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat di dalam konstruksi otonomi daerah, memang daerah-daerah kita ini atau kabupaten kota ini masih terus menjajaki bagaimana penyelenggaraan otonomi daerah dengan kemampuan sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, memang
dengan mempergunakan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangunannya NKRI, maka urusan pemerintahan itu ya urusan pemerintah pusat. Seperti itu. Selanjutnya bagaimana, saudara-saudara? Oh, ternyata kita sudah selesai dalam hal ini. Kita sudah selesai untuk perkuliahan kali ini. Besok kita akan